Oke, halo halo. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas. Oke, bentar, pesan apa nih? Oh iya, oke oke. Oke, ini kayaknya udah ini ya, udah kelihatan tampilan share screen-nya. Nah, coba cek dulu. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan salah satu bahasan kita mengenai pengetahuan umum. Nah, kemarin kayaknya udah dikasih beberapa soal, ada sekitar seingat saya ada sekitar 15-an soal yang akan kita bahas. Nah, malam hari ini kita akan coba buat bahas masing-masing. Kita akan bahas dari nomor yang pertama. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor yang pertama sebentar. Ini kayaknya masih ada yang belum diadmit. Oke. Nomor yang pertama, perhitungan utang piutang antar para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang ditetapkan untuk dapat diperhitungkan disebut. Nah, ini kalau secara ininya mengacu dari pertanyaannya ini masuknya jawaban yang tepat adalah clearing. Nah, atau kalau di nomor satu itu masuk di opsi yang D. Nah, sebenarnya pengertian clearing itu apa sih? Nah, clearing itu sebenarnya adalah proses perhitungan utang piutang. Jadi ada utang, ada piutang antar bank atau peserta secara terpusat dengan cara saling menyerahkan surat berharga atau surat dagang untuk diperhitungkan. Itu secara pengertian dimaksudkan clearing. Nah, kalau yang lain em, itu ada beberapa opsinya. Kenapa yang bisa salah? Kalau opsi yang A itu opsi jawabannya adalah giro. Nah, giro itu sebenarnya secara pengertian itu bukan proses perhitungan, melainkan simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Ya mungkin kalau teman-teman udah punya ATM, nah itu biasanya nanti kalau teman-teman buka itu ada tabungan dan ada tabungan giro. Nah, itu salah satu simpanan juga yang ada di dalam rekening kita. Nah, yang kedua itu yang opsi B itu namanya inkaso. Nah, inkaso itu secara pengertian adalah penagihan warkat antar bank dan bukan perhitungan pusat. Itu opsi yang B. Nah, selanjutnya itu ada namanya nisbah. Nah, nisbah itu adalah bagi hasil dalam perbankan syariah. Nah, jadi kalau misalkan dalam perbankan syariah, ya misalkan kalau di sana kan ada BSI, ada Muamalat, dan bank-bank syariah lainnya, itu ada namanya nisbah. Nah, nisbah itu biasanya adalah bagi hasil. Sistemnya seperti itu. Jadi kalau di dalam bank syariah, ya mungkin kalau teman-teman pernah membuka rekening BSI atau sejenisnya, itu nggak ada yang namanya bunga. Kalau di bank-bank konvensional kan ada tuh bunga namanya tuh. Nah, kalau di dalam bank-bank seperti bank syariah, itu nggak ada bunga. Dia sistemnya bagi hasil. Nah, ini salah satunya adalah nisbah ini. Ya kalau di dalam ini kan di dalam em, bank syariah bunga itu adalah bentuk riba. Nah, jadi makanya kenapa adanya sistemnya bagi hasil, bukan bukan bunga. Itu kalau dari sudut pandang fikih Islamnya kan seperti itu. Nah, jadi makanya ini salah satu ininya aja, salah satu sistemnya aja. Nama sistemnya adalah bagi hasil atau nisbah. Nah, kalau yang terakhir itu ada namanya deposito. Nah, deposito itu bisa disebut sebagai em, kalau bahasa lain itu seperti tabungan. Kita nabung juga, tapi dia disebut sebagai tabungan berjangka. Nah, maksudnya apa? Tabungan berjangka itu adalah tabungan yang diambil sewaktu berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi dia nggak bisa kayak tabungan
kita di ATM atau tabungan kita di em, atau tabungan kita di Dana, ShopeePay dan seterusnya itu nggak bisa kayak gitu. Kalau deposito itu adalah tabungan dalam jangka waktu tertentu. Misalkan kita pengen nabung nih, tabungan berjangka. Biasanya tuh jangkanya ada banyak. Ada yang 1 bulan, sorry, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya sampai ada yang mungkin bisa juga 12 bulan, bahkan 24 bulan. Nah, biasanya kalau di deposito itu biasanya kenapa orang itu ada loh orang-orang yang senangnya itu nabung di deposito. Alasannya karena di deposito itu suku bunganya itu biasanya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan di bank mungkin em, suku bunganya mungkin sekitar 10% misalkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di deposito itu bisa jadi eh, suku bunganya itu bisa sampai sekitar 20%. Nah, itu cukup 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 tinggi kan. Jadi misalkan kayak ada orang punya tabungan 100 juta. Dia pengen dimasukkan ke dalam deposito. Nah, dalam jangka waktu tertentu bisa jadi 100 juta itu bisa jadi 100 juta sekian karena dia kena suku bunganya seperti itu. Nah, cuman kekurangannya deposito itu dia punya berjangka waktu tertentu. Nah, jadi tadi saya bilang ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya gitu. Sampai kadang-kadang ada yang sampai 24 bulan. Biasanya tuh itu nggak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang yang masukin uangnya ke dalam deposito selama 24 bulan atau 2 tahun, ya uangnya nggak boleh diambil selama selama 24 bulan itu atau sampai batas waktu 2 tahun tersebut. Nah, itu mungkin salah satu kekurangannya ya. Kalau dari sisi deposito. Tapi ya kelebihannya ya biasanya bunganya cukup cukup tinggi, cukup tinggi. Nah, orang-orang yang mungkin ya kalau orang-orang yang punya kelebihan uang biasanya pertama em, yang sudah cukup berumur biasanya ya memang mereka pakai sistem deposito supaya karena bunganya bisa lebih tinggi dibanding em, dibanding biasanya nabung ditaruh uang taruh uang cuma di bank aja. Cuman kalau misal secara secara prinsip ininya syariahnya ya bank. Aku nggak tahu ya kalau di BSC atau bank-bank syariah itu punya deposito atau enggak. Karena di bank-bank syariah itu biasanya dia menghindari sistem sistem yang mengarah atau memang dia mengacu pada riba. Tapi kalau di BSC setahu dia punya banyak-banyak simpanan sih. Ada simpanannya ya tadi kayak sistemnya bagi hasil. Nanti biasanya kayaknya itu biasanya diputar ke usaha dulu. Baru nanti kalau ada keuntungan kita dapat bagiannya. Atau biasanya saya ngerti kalau BSI itu punya namanya tabungan emas. Nah, tabungan emas itu bisa jadi solusi juga. Jadi misalkan orang nih beli emas dalam 1 gramnya berapa, nanti dalam jangka waktu tertentu kan pasti naik tuh emas. Nah, biasanya kayak gitu. Setahu kalau BSI itu ada yang kayak gitu. Cuman kalau bank-bank konvensional kayaknya kurang tahu ya ada nggak ya emasnya, sistem tabungannya. Tapi setahu kalau misalkan di sana deposito ada biasanya di bank-bank konvensional. Itu secara pengertiannya. Jadi kalau tadi mengacu dari pertanyaan tadi nomor satu, perhitungan utang piutang itu adalah dengan cara terpusat ini adalah clearing. Nah, bedanya di sana ya teman-teman sekalian. Jadi ingat-ingat aja kata kuncinya. Kalau giro ini adalah tabungan. Kalau inkaso tadi itu dia adalah penagihan. Nisbah itu adalah sistem bagi hasil. Kalau deposito itu juga simpanan. Tuh. Oke, kita next kan ke soal yang nomor kedua. Reynolds adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi sekaligus aktivis lingkungan. Nah, di salah satu kampus di Malang, melihat semakin meningkatnya sampah plastik di lingkungan kampus, ia berinisiatif untuk mengolah sampah plastik ke dalam berbagai barang yang dimiliki nilai.
yang memiliki nilai jual tinggi. Di antaranya ada tas dan pot tanaman hias. Berdasarkan ilustrasi di atas, masalah ekonomi modern yang dipecahkan oleh Reynolds adalah, nah ini jawabannya adalah yang betul adalah how, bagaimana. Nah, ini kalau teman-teman em, mengacu pada apa ya, mengacu pada masalah ekonomi modern, itu permasalahannya ada tiga. Yang pertama adalah how atau bagaimana. Yang kedua adalah for who untuk siapa. Yang ketiga adalah what apa. Nah, jadi selain dari itu, oh salah pas ngisi Gform. Bentar. Setahu aku jawabannya memang how harusnya. Kenapa? Karena ya aku nggak tahu ya kunci jawabannya. Aku juga belum dapat kunci jawabannya. Tapi kalau aku sih jujur em, secara ini lebih fokusnya ke for ini ke how. Bagaimana cara dia ini. Ini ada yang oh jawabannya C. What? Malah apa ya? Oke oke. Itu mungkin versi dari ininya ya. Tapi kalau aku sih ngelihatnya itu lebih condongnya malah justru ke how. Aku nggak tahu ya kalau dari sisi yang lainnya. Tapi kalau dari sisi ini harusnya masuknya ke how. Yang lain ada yang betul nggak? Nah ini kalau aku ya, ini ini aku nggak tahu sih kalau kunci jawabannya seperti apa. Tapi aku kalau secara pribadi, em, jawabannya how. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya sih what itu juga bisa masuk. Kalau what itu bisa masuk. Masuknya adalah apa yang dia produksi bisa masuk. em, Mungkin kalau logikanya adalah what, pertanyaannya lebih kepada apa yang dia produksi. Yang dia produksi ini kan tas dan pot tanaman hias. Tapi kalau aku ngelihatnya ya, ini justru bagaimana cara dia memproduksinya. Nah, bagaimana cara dia memproduksinya? Maksudnya apa? Bagaimana cara dia memproduksinya? Kalau di sini kan dia melihat permasalahan sampah plastik nih. Nah, permasalahan sampah plastik di lingkungan kampus nih ada permasalahannya. Nah, kemudian dia berinisiatif untuk mengolah sampah plastik itu menjadi barang jadi. Jadi dari ada yang satu permasalahan sampah plastik menjadi sebuah produk. Nah, aku melihat kalau dari proses itu lebih kepada how, bagaimana cara dia memproduksinya. Jadi dari sebuah sampah plastik menuju sebuah produk. Um, iya, kalau aku sih lebih masuknya ke how ya. Aku nggak tahu kalau misalkan dikunci jawabannya, karena aku juga nggak dapat kunci jawabannya sebenarnya. Tapi kalau em, dari sisi ininya, kalau aku lebih cenderungnya justru ke how bagaimana. Nah, karena tadi penekanannya aku melihatnya lebih kepada bagaimana cara si Renault ini mengolah sampah plastik itu menjadi tas dan pot sehingga dia memiliki nilai jual. Nah, jadi ya tadi betul dia lebih kepada bagaimana cara mengolah itu menjadi produk yang bernilai, bukan 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 apa apa jenis-jenis barangnya gitu. Kalau aku sih seperti itu ya, secara ininya ya. Em, Ya mungkin kalau teman-teman punya jawaban lain, em, mungkin ini ya, mungkin mungkin bisa bisa ini ya, bisa di-share-kan. Kalau menurut teman-teman lebih condong ke apa? Tapi kalau aku sih menurut keyakinanku lebih pasnya ke how atau bagaimana cara produksinya, cara prosesnya. Ya tadi alasannya karena dia melihat menentukannya bagaimana cara mengolah sampah plastik menjadi tas dan pot. Gitu. Itu kalau menurutku seperti itu ya. Jawabannya lebih kepada how. Oke. Oke, oke gitu sampai segitu mungkin ada pertanyaan atau lebih ke ada jawaban yang berbeda atau ada jawaban yang lebih ke for who untuk siapa? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke. Oke, kita next kan ke soal yang selanjutnya, nomor 3. Nah,
Nomor tiga, perusahaan Vernida Furniture merupakan salah satu perusahaan furniture yang bergerak di negara Thailand. Perusahaan tersebut memproduksi beberapa barang furniture, diantaranya kursi, meja, dan lemari atau almari. Barang-barang tersebut tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, melainkan sudah diekspor ke negara lain. Salah satunya, salah satu kunci sukses perusahaan tersebut di luar negeri adalah adanya kebijakan pemerintah untuk menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Kebijakan yang diambil pemerintah Thailand merupakan kebijakan, nah ini secara jawaban yang tepat adalah lebih masuk ke politik dumping atau dumping. Jadi barang-barang yang di luar atau diekspor keluar itu lebih lebih murah dibandingkan ketika dia menjual di dalam negeri. Jadi kayak misalkan um, kita ini nih kita biasanya misalkan kita punya produk Indomie. Cuman aku nggak tahu ya Indomie itu ada produk kena kena kebijakan dumping atau enggak. Misalkan aja itu. Misalkan jual Indomie. Indomie goreng di Indonesia mungkin sekitar kita ambil genapnya aja 3.500. Nah, kita jual ke Malaysia misalkan itu sekitar 1.500, misalkan setengahnya. Mungkin sekitar ya sekitar 1.500 lah kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai politik dumping. Jadi artinya barang yang kita jual itu lebih murah ke luar negeri atau lebih murah pas ketika kita ekspor dibandingkan di dalam negeri itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan politik dumping. Nah, nah tujuannya sebenarnya sederhana. Tujuannya adalah untuk memenangkan pasar internasional. Nah, ini untuk memang fokusnya lebih kepada kontestasi kontestasi apa ya? Kontestasi perang-perang produk lah, perang produk di luar kayak gitu. Ini kalau produknya ya memang butuh ini, butuh butuh apa ya? Memang butuh perang harga doang gitu. Tapi kalau misalkan produk Indonesia itu ternyata punya segmen market tersendiri, ya biasanya nggak pakai politik dumping. Kayak misalkan mungkin apa ya? Misalkan ada kursi jati kita nih yang dijual ke luar negeri, misalkan kayak gitu. Di Indonesia dijualnya mungkin sekitar satu setnya mungkin ya. Ini cuma reka-reka aja. 10 juta misalkan kayak gitu satu setnya. Keluar negeri bisa jadi dijualnya ya 20 juta, bisa jadi sampai 30 juta. Itu sebenarnya hal yang wajar. Kenapa? Karena keluar negeri itu kan ya prosesnya ada banyak, mulai dari ekspor, kemudian pengiriman melalui peti kemas itu dan seterusnya sampai masalah eh, perpajakan di sana. Nah, itu kan mereka kena biaya semua. Jadi wajar ketika produk-produk dijual ke luar negeri itu wajar ketika harganya lebih mahal dibandingkan di dalam negeri. Biasanya seperti itu. Kalau murah biasanya kemungkinan dia punya kebijakan dumping tadi. Nah, itu biasanya harganya lebih murah. Kalau yang lain embargo, nah ini lebih kepada larangan perdagangan. Itu dimaksud dengan embargo. Atau di sini ada yang jawabnya embargo. Ini embargo ini berupa larangan ya. Ini larangan larangan ekonomi, larangan perdagangan biasanya. Ini terutama ke negara-negara yang apa ya, yang terlibat konflik, perang dan seterusnya. Ya kalau misalkan yang sering kena embargo itu kan kayak seperti daerah-daerah seperti Palestina, itu kena embargo ekonomi. Jadi daerah perbatasannya itu ditutup biasanya. Em, jadi negara-negara lain itu nggak bisa melakukan aktivitas ekonomi dan seterusnya. Itu kena embargo ekonomi. Sebenarnya Indonesia itu juga dulu pernah itu kena embargo ekonomi. Ya nggak cuma embargo ekonomi sih, tapi juga ke politik juga ya. Itu sekitar tahun 1945 sampai sekitar tahun 1949 lah. Itu masa-masa masa-masa apa ya? Itu masa-masa revolusi ya, kadang masa-masa revolusi nasional, revolusi Indonesia, atau revolusi fisik, intinya tahun-tahun segitu. Yaitu waktu itu di embargonya oleh Belanda. Jadi diblokade semua akses-akses ekonomi. Itu dimaksud dengan embargo. Jadi embargo ini kan kata kuncinya ini bukan merupakan
Tapi ini lebih kepada blokade, blokade perdagangan lebih spesifiknya. Kemudian yang lain itu ada namanya bea masuk. Nah, ini biasanya dipakai untuk barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Itu bea masuk. Ya ini biasanya buat produk-produk dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, ini makanya saya bilang tadi biasanya produk-produk yang dijual ke luar negeri itu pastinya harganya biasanya lebih mahal. Kalau murah ya biasanya kena politik dumping. Lebih mahal karena prosesnya banyak sekali termasuk pajak tadi. Belum lagi biaya pengiriman dia, pengiriman ini seterusnya. Pengiriman menggunakan peti kemas itu kan itu harganya bisa bisa mahal sekali kan kayak gitu. Belum lagi pajak-pajak dan seterusnya. Itu biasanya mereka kena biaya masuk namanya. Inilah makanya dan itu ya biasanya harganya apa ya kena biaya masuknya cukup cukup tinggi sekali. Makanya ada banyak-banyak barang-barang ilegal. Kalau tanya kenapa sih barang-barang ilegal dari luar negeri itu cenderung murah karena dia nggak kena namanya bea masuk. Ya itu kan pajaknya bisa bisa tinggi sekali kalau misalkan barangnya dari luar negeri, termasuk barang-barang mewah. Nah, apalagi barang-barang mewah seperti misalkan kalau dulu ada kasus mengenai pengiriman kalau nggak salah motor Harley Davidson atau apa kayak gitu itu dari luar negeri dengan cara ilegal. Nih dia nggak kena bea masuk karena kalau ada kena bea masuk pasti mahal sekali kayak gitu. Yang lain ada namanya subsidi. Nah ini biasanya berupa bantuan dana untuk ini bisa jadi seperti seperti dumping juga, tapi bukan 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 tidak selalu harga di luar negeri itu murah. Kadang-kadang dia juga bisa jadi subsidinya ya bantuan dananya berupa bantuan-bantuan ekspor atau bantuan pengiriman dan seterusnya. Nah, itu bisa disebut sebagai subsidi. Yang terakhir ada namanya premi. Nah, premi ini adalah insentif atau bonus. Bukan kaitannya dengan kebijakan harga ekspor. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kaitannya sama ini, menjual harga produknya lebih murah ke luar negeri itu disebut sebagai dumping. Kalau subsidi itu biasanya cuma bantuan aja, bukan bukan kaitannya dengan menjual harga lebih murah di luar. Subsidi lebih kepada bantuan. Yaitu kalau negaranya memperhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi seperti ini, biasanya banyak yang memberikan subsidi. Ya termasuk barang-barang Cina itu yang masuk ke Indonesia itu bisa murah kadang-kadang karena pemerintahnya menerapkan yang namanya subsidi. Jadi perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil itu bisa mengirim ke luar negeri itu biasanya dapat subsidi atau bantuan gitu. Jadi karena pengiriman ke luar negeri kan ya cukup mahal biayanya dan ada standar-standar tertentu. Jadi kadang-kadang banyak yang nggak mampu. Jadi mereka dapat subsidi. Oke, ini ada masih lagi nih. Jadi nah, selain dari ada politik dumping atau kebijakan dumping, ada juga namanya kebijakan bea masuk anti dumping. Nah, itu lawannya tuh. Nah, ini biasanya ya sebenarnya kebijakan dumping itu bagus, tapi kadang-kadang bagi negara-negara tertentu itu kebijakan dumping yang dikeluarkan oleh negara itu bisa jadi mengancam ekonomi lokal mereka atau produk-produk lokal mereka. Makanya mereka kadang-kadang menerapkan namanya bea masuk anti dumping. Itu lawannya. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana untuk menurunkan volume ekspor. Nah, contohnya misalkan kalau di Indonesia itu kita pernah mengirimkan kertas itu ke Korea Selatan dan udang ke Amerika Serikat. Nah, itu biasanya alasannya karena kita dianggap menggunakan kebijakan dumping itu untuk menjualnya lebih murah ketimbang di dalam negeri kita. Sama ke Amerika Serikat juga seperti itu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi mereka memiliki produk-produk yang serupa juga. Produk yang serupa sehingga takutnya produknya nggak laku di pasaran. Ya kayak di Indonesia lah. Misalkan nih, ini aku nggak tahu ya. Ini Indonesia menerapkan kebijakan ini atau enggak gitu.
Salah satu contoh nyatanya. Jadi di Indonesia ini kan banyak dalam beberapa tahun terakhir banyak banyak progres atau banyak sesuatu proyek-proyek pembangunan. Nah, proyek pembangunan ini menjadi salah satu alasan aja sih. Pasti um, membutuhkan namanya besi-besi, baja-baja dan seterusnya. Nah, di Indonesia, Indonesia itu punya namanya Krakatau Steel. Itu adalah perusahaan baja. Nah, cuman Krakatau Steel itu dalam beberapa tahun terakhir itu sempat kena isu setauku bangkrut. Nah, sempat kena isu bangkrut seingatku. Em, ini aneh kan? Kenapa? Karena gimana bisa Krakatau Steel ini kan BUMN. Gimana bisa em, Indonesia yang lagi banyak-banyak pembangunan, ada tol, pelabuhan, bandara, sampai terbaru ada IKN, itu perusahaan negaranya bergerak di bidang baja, itu bisa bangkrut kayak gitu. Nah, ternyata Indonesia itu, ini dari berita yang beredar, Indonesia itu membeli baja dari Cina. Nah, ya bisa jadi mungkin bajanya lebih murah atau apa kayak gitu. Kalau bajanya lebih bagus kualitasnya, saya nggak tahu ya. Itu butuh-butuh dicek lebih lanjut kayak gitu. Tapi kalau lebih murah sih biasanya iya, setahu saya gitu. Nah, inilah contoh ketika negara itu tidak menerapkan kebijakan anti dumping. Kenapa? Karena bisa jadi produk-produk luar yang lebih murah itu akan membuat usaha-usaha di dalam negeri itu menjadi menjadi kolaps, bahkan bisa menjadi bangkrut dan seterusnya. Ini kan salah satu kasus saja gitu. Belum bagi yang lain-lainnya kayak tekstil dan seterusnya. Itu baju-baju dari Cina kan murah-murah sekali. Kalau Indonesia tidak menerapkan kebijakan anti dumping atau tidak membatasi tidak membatasi impor, maka bisa jadi perusahaan-perusahaan lokal, UMKM atau bahkan UKM itu bisa jadi tutup. Nah, resikonya apa? Resikonya ya pengangguran, ekonomi tidak bergerak, bisa kolaps dan seterusnya. Nah, itulah alasan kenapa ada kebijakan namanya kebijakan anti dumping. Tujuannya seperti itu. Nah, ini kan ada produk baja dan besi. Ya, banyak sih seperti produk-produk tekstil, seperti produk garment, alat sintetik, seperti tisu toilet, buku harian, baterai kering, ban, sepeda motor, dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Jadi kalau Indonesia nggak menerapkan kebijakan anti dumping nanti kayak gitu. Ya, kita nanti akan yang jelas kita akan ketergantungan barang impor. Dan kalau udah ketergantungan itu bahaya sekali. Mereka kalau misalkan mereka di fase awal-awal aja nanti murah, tapi kalau nanti udah nggak punya pesaing lagi ya nanti mereka mahalin sendiri juga gitu. Ini kasusnya banyak terjadi di produk-produk lain. Mungkin kalau yang lagi baru-baru ini kayak ada em, apa ya? Kayak misalkan ada mobil-mobil listrik dan seterusnya. Itu kan mobil listrik kan sengaja dijual murah. Bahkan pemerintah mendukung tuh memberikan subsidi dan seterusnya. Itu kalau misalkan nggak dibuat kita tergantungan terhadap mobil listrik, ya nanti juga mobil listrik itu akan jadi mahal sendiri ya gitu. Dan kita akan ketergantungan. Itulah makanya ngerama politik anti dumping ini itu juga sebenarnya penting juga untuk membatasi barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Gitu. Oke, itu untuk nomor 3. Oke, jawabannya semuanya dumping ya? Atau ada yang lain jawabannya? Kalau yang lain, ini jawabannya lebih ke dumping ya, betul ya? Oke, kita nextkan ke soal nomor 4. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional disebut. Nah, ini kalau aku jawabannya adalah yang C, dana alokasi khusus. Nah, aku nggak tahu nih, teman-teman ada jawaban yang lain nggak? Gitu. Nah, kenapa jawabannya dana alokasi khusus? Dana alokasi khusus itu adalah dana yang memang dia dialokasikan dari APBN untuk khusus membiayai urusan daerah
yang sesuai dengan prioritas nasional. Nah, ini berbeda dengan dana alokasi umum. Kalau dana alokasi umum adalah dana yang memang dia diberikan ke setiap daerah. Nah, terutama provinsi ya. Di setiap provinsi ya mereka dapat dana alokasi umum. Kalau dana alokasi khusus ini cuma khusus-khusus daerah tertentu aja. Yang lain ada namanya dana bagi hasil. Nah, ini biasanya dibagikan kepada daerah yang berdasarkan hasil pajak dan sumber daya alam. Nah, ini biasanya dananya seperti itu. Jadi kalau em, misalkan apa ya? Em, Misalkan Sulawesi nih, aku nggak tahu Sulawesi itu dia perusahaan nikelnya itu perusahaan negara atau swasta atau gimana. Sulawesi ini punya sumber daya em, sumber daya nikel. Nah, setelah nikel itu diolah, kemudian dijual dan seterusnya menjadi istilahnya menjadi apa ya? Menjadi em, pemasukan bagi negara atau APBN. Nanti Sulawesi itu akan kena namanya dana bagi hasil. Ini termasuk ke daerah yang lain. Ya kayak Papua misalkan ada emasnya, kemudian kalau daerah Kalimantan ada batu bara, ada minyak bumi dan seterusnya. Biasanya harusnya kena dana bagi hasil. Nah, itu biasanya ya kayak cuma hasil alamnya tapi dari hasil pajak juga. Kayak mungkin kayak daerah saya biasanya di daerah Bangka Belitung itu dapat dana bagi hasilnya dari PT Timah. Itu biasanya seperti itu. Ya walaupun dana bagi hasilnya kadang-kadang ya muter-muternya di pemerintah daerah doang. Masyarakatnya nggak akan kena kayak gitu. Ini seperti itu. Itu yang disebut sebagai dana bagi hasil. Biasanya bisa dari pajak, bisa juga dari sumber daya alam. Kalau pendapatan pajaknya bagus, em, penerimaan daerahnya bagus ya, dia kena juga, dapat juga gitu. Kalau yang lain dana alokasi umum ya, ini hal yang umum ya, semua orang dapat kayak gitu. Kalau yang C dana alokasi khusus seperti yang saya jelaskan tadi, khusus-khusus prioritas nasional. Cuman aku nggak tahu nih kalau prioritas nasional sekarang itu em, ke daerah mana aja. Karena sempat dengar banyak dana-dana ke daerah ini yang dipotong sekarang. Nggak tahu ya, mungkin mungkin masih ada yang kena dana khusus. Nah, yang D itu ada namanya dana keistimewaan. Nah, ini biasanya bukan didapatkan secara umum atau ini biasanya didapatkan bagi daerah-daerah yang memiliki status keistimewaan. Kalau di Indonesia em, yang mendapatkan status atau keistimewaan itu adalah Yogyakarta. Itu biasanya dapat dana keistimewaan. Walaupun kemarin isunya katanya itu sempat ada pemotongan. Cuma nggak tahu ya, itu pemotongannya gimana. Itu dapat dana keistimewaan. Makanya kalau teman-teman mungkin, aku nggak tahu di sini apakah ada yang orang Jogja, ataupun ada yang pernah ke Jogja dan seterusnya. Kalau ada event-event atau acara, biasanya ada tuh logo dana keistimewaan. Nah, itu biasanya adalah em, biasanya dapat dana keistimewaan. Kalau yang lain kayaknya Aceh juga dapat deh. Aceh itu juga dapat. Aceh, Jakarta, em, Papua itu juga seingat saya itu dapat. Entah Papua sama Papua Barat itu setahu saya juga dapat. Dan itu biasanya cukup cukup gede dana istimewanya. Itu kalau sebelumnya. Cuman dengan kemarin sih sempat ada pemotongan dana keistimewaan. Wah, makanya beberapa daerah itu kan ada tuh yang menuntut menjadi em, daerah istimewa. Nah, ya salah satu alasannya mungkin ya itu adalah karena ya tadi karena dapat dana keistimewaannya itu cukup cukup besar lah kayak gitu dana keistimewaan. Makanya Jogja itu kadang-kadang em, punya event-event tuh banyak banget tuh. Kalau teman-teman main ke Jogja atau ada yang orang Jogja di sini, event-event kebudayaannya banyak banget. Ya salah satunya ya pakai itu hasil dari dana keistimewaan itu.
Kalau yang E itu biasanya adalah berupa dana hibah. Nah, dana hibah ini biasanya merupakan hasil bantuan. Ya, bisa dari negara lain, bisa dari lembaga, pemerintah. Nah, itu biasanya em, berupa bantuan 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 yang diberikan oleh negara tertentu ke daerah daerah tertentu. Nah, ya bisa jadi dia dari pihak swasta kadang-kadang juga ada. Itu berupa dana-dana hibah atau dana bantuan. Nah, itu dimaksud dengan itu beberapa pengertiannya ya dari em, dari opsi jawaban yang ada. Jadi kalau misalkan ada kaitannya dengan mendanai kegiatan khusus, nah ini udah kelihatan nih. Nah ini pastikan adalah dana kegiatan khusus. Kalau yang lain ya ingat ya kata kuncinya kalau dana bagi hasil ya bagi hasil sumber daya alam atau pajak. Dana umum ya ini diberikan oleh setiap daerah umum. Dana keistimewaannya untuk daerah-daerah istimewa aja dan nggak semua daerah dapat ini. Kalau dana hibah ya berupa bantuan biasanya. Ya bisa kadang-kadang dari pusat juga, tapi nggak selalu dari pusat. Kadang-kadang dari dunia internasional juga ada dana hibah seperti itu. Oke. Jawabannya sama semua ya, dana alokasi khusus ya. Oke. Oke, kita next kan ke soal nomor 5. Nah, nomor 5, kondisi lemak yang menumpuk dalam tubuh yang sangat banyak akibat kalori masuk dibandingkan yang dibakar adalah. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah obesitas atau opsi yang B. Itu penumpukan lemak. Ini sama semua ya? Atau ada yang beda? Jawabannya, nah obesitas adalah penumpukan lemak. Nah, misalnya orang em, kelebihan berat badan itu tingkat obesitasnya tinggi. Kalau yang lain ini ya teman-teman harusnya udah tahu lah ya. Kalau namanya diabetes itu lebih kepada gangguan metabolisme gula. Walaupun juga kadang-kadang ada orang-orang yang gemuk juga kena diabetes juga ada, bisa jadi kayak itu. Tapi nggak selalu orang gemuk itu punya diabetes. Kadang-kadang yang kurus juga ada. Ya, bisa jadi kadang-kadang mungkin keturunan dan seterusnya. Itu namanya diabetes. Jadi diabetes itu em, bukan lebih kepada apa ya? Bukan lebih kepada aspek penumpukan lemak, tapi lebih kepada metabolisme gula darah. Kalau yang terakhir yang C, hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Ya, bisa jadi dipicu obesitas, tapi nggak selalu. Kemudian lever berlemak, nah ini bukan ya, ini lebih kepada lemak di hati. Ini dampak obesitas gitu. Kemudian yang terakhir ada penyakit jantung, ini bukan, lebih kepada akibat gangguan pembuluh darah. Ya bisa jadi sebagai akibatnya dari obesitas. Tapi kalau secara pengertiannya sendiri, obesitas itu adalah ya yang tadi. Nah, oke, jawabannya sama semua ya. Jelas. Oke, next nomor 6. Nomor 6 ini urutan kalimat-kalimat yang tepat agar menjadi paragraf laporan yang padu. Nah, ini kalau aku jawabannya adalah yang B. 3, 1, 5, 2, dan 4. Ini opsinya yang B. Kenapa opsinya yang B? Karena biasanya kalimat pembuka atau kalimat pertama itu biasanya diawali dengan pengertian atau definisi. Nah, dari beberapa opsi ini, em, aku nggak tahu ya di sini temen ada yang beda nggak jawabannya gitu. Tapi kalau aku sih opsinya lebih ke yang B. Nah, kenapa kayak gitu kan tadi di awal biasanya teks itu teks paragraf itu diawali dengan namanya definisi atau pengertian. Dari kalimat 1 sampai 5 ini aku melihat bahwa definisi itu ada di kalimat yang ketiga. Lidah buaya adalah tumbuhan dengan nama latin aloe vera atau aloe barbandensis miliar yang menjadi satu dari 10 tipe tanaman obat dan bahan industri terlaris di dunia. Nah, ini aku dari situ.
Berarti kalau aku mikir ini yang kalimat pertamanya definisi, berarti jawabannya yang lain salah dong. Jadi yang kalau dua ini ini dia mulai dari ini dari pengertian dari sorry dari bukan dari kalimat karena karakteristik bentuk daunnya itulah tanamannya dapat bertahan hidup di tengah yang memiliki suhu panas. Ini jelas salah nih. Kenapa kok kalimat pertamanya langsung ke tanaman itulah tanaman apa gitu. Jadi otomatis ini salah. Nah, kemudian kalau yang lain, yang empat, biasanya tanaman ini tanam dalam pot atau pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Nah, ini salah juga nih. Nah, ini pasti salah menurutku. Kalau yang empat lagi, nah ini salah juga. Nah, berarti yang definisi itu cuma ada yang opsi C dan opsi B. Nah, aku cek lagi nih. Kalau di em, nomor tiganya yang pertama itu udah betul pengertiannya, dicek lagi di kalimat yang keduanya. Kalau di opsinya yang C, itu dia jawaban kalimatnya adalah karena karakteristik bentuk daunnya itulah tanaman ini dapat bertahan hidup di tempat yang memiliki suhu panas. Kalau kalimatnya ini berarti di kalimat sebelumnya itu dia membahas tentang karakteristik daun, sedangkan di em, kalimat nomor tiga itu dia bukan tentang karakteristik daun, berarti udah pasti salah ini jawabannya. Orang yang terakhir aku pakai adalah yang satu ini. Nah, ini kan dari mulai pengertian dulu nih, pengertian apa itu lidah buaya. Terus kalimat keduanya baru tanaman ini memiliki ciri daun yang agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, bagian samping bergerigi dan punya bintik-bintik. Nah, kalau aku sih triknya pakai sistem eliminasi tadi daripada teman-teman apa ya, daripada teman-teman mencocokkan em, kayak gitu satu-satu. Mungkin ada juga yang bingung nanti. Kalau aku sih pakai sistem eliminasi. Kalau misalkan dari kalimat pertamanya kita udah bingung atau aneh kalimatnya, itu udah pasti salah kalimatnya. Nah, dan pasti ini ya teman-teman ya. Ini kalian yang pertama kalian baca dulu itu bagian ini, bagian pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini kenapa kayak gitu? Karena ada orang-orang yang cenderung dia itu bingung kalau udah menghadapi soal-soal yang banyak. Dia udah bingung, panik dan seterusnya. Karena kan kita mengerjakan soal itu kan biasanya dibatasi oleh waktu. Kadang-kadang ada yang buru-buru dan seterusnya kayak gitu. Daripada apa ya? Daripada teman-teman baca banyak-banyak nanti capek dan seterusnya, yang penting ya ini aja kalian em, pakai sistem pakai sistem eliminasi tadi daripada eh, daripada nanti udah baca banyak pusing dan seterusnya ya ya itulah intinya kalau mengerjakan soal kayak gitu ya apa ya harus harus ini harus pintar bagi-bagi waktu dan menghemat tenaga gitu itu jadi kalau aku sih cenderung jawabannya adalah yang B. Tuh, dari beberapa opsi jawaban tadi. Oke, kita nextkan ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 7. Nah, saat ini jumlah ekspor non-migas mengalami penurunan sebesar 7% dibanding tahun sebelumnya. Untuk menunjang jumlah ekspor produk industri ke luar negeri, pemerintah memberikan bantuan dana kepada pelaku usaha atau industri sebagai modal agar dapat meningkatkan ekspor mereka. Kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah kepada pelaku usaha merupakan kebijakan. Nah, ini jelas ya. Ini jelas jawabannya adalah kebijakan subsidi. Nah, ini mirip dengan soal yang sebelumnya tadi ya. Soal sebelumnya tadi kan dia lebih kepada menjual produk lebih murah ketimbang em, ketimbang yang ada di dalam negeri. Nah, kalau ini adalah pemberian berupa bantuan kepada para pelaku usaha. Nah, ini disebut sebagai namanya adalah subsidi oleh pemerintah. Ini
cukup apa ya, cukup cukup berdampak sebenarnya. Karena apa? Karena Indonesia, sorry, bukan Indonesia. Karena pelaku-pelaku usaha itu ya mereka tergantung kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintahnya nggak peduli terhadap daerahnya atau terhadap ekonomi masyarakat lokalnya, ya nanti nanti juga bakalan terjadi pengangguran seterusnya. Itu efeknya domino sekali gitu. Nah, jadi memang em, jadi para pelaku usaha itu bukannya bukannya nggak butuh pemerintah, mereka sangat butuh sekali, mereka sangat butuh dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, pemerintahnya spesifiknya lebih kepada ranah kebijakan. Itu ya tadi salah satunya bidang subsidi tadi. Tuh, ini em, kalau yang lain udah tahu lah ya. Ini biasanya ya subsidi kebanyakan lebih kepada pasar-pasar internasional, khusus buat ekspor. Ya bantuannya banyak bisa jadi, tapi bisa jadi misalkan adalah bantuan 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 pengiriman, bantuan ekspor, biaya produksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya produk kita itu bisa bersaing di luar negeri. Karena kalau misalkan produk kita bisa diekspor ke luar negeri dan bersaing dengan pasar internasional, ya nanti perekonomian kita juga akan bangkit dengan sendirinya. Karena kalau kita mengandalkan pasar dalam negeri doang, ya nggak akan apa ya, nggak akan nggak akan membantu sepenuhnya kayak gitu. Baik ketika kita um, mengekspornya ke luar negeri, termasuk ke produk-produk luar negeri. Jadi ini salah satu cerita lucu juga sih. Jadi dosenku dulu pernah cerita kalau pas dia kuliah di Belanda, aku lupa dia kuliahnya di Leiden apa di Amsterdam ya. Produk-produk ekspor dari Asia Tenggara, kayak misalkan dia kan orang Sunda, jadi orang Sunda itu kan kalau makan ya pasti makannya lalapan kayak gitu. Salah satunya adalah pete. Nah, pete di Belanda itu ternyata ada memang pasar-pasar ini sendiri, ada market-market eh, khusus produk Asia, itu ada yang diekspor dari Thailand setahu, dari Thailand. Nah, memang Thailand itu memang dari dulu setahu Thailand, Vietnam seterusnya itu terkenal dengan produk-produk pertaniannya. Padahal kalau Indonesia ya pete itu salah satu produk-produk kita juga kayak gitu. Nah, kan sayang tuh atau eman-eman lah kayak gitu. Kalau misalkan produk-produk seperti itu tidak kita kuasai juga di pasar-pasar internasional, termasuk kopi dan seterusnya dan teh dan seterusnya itu. Nah, itulah kenapa subsidi itu penting sekali. Nggak cuma dari segi bantuan ekonomi juga, tapi juga bantuan pembinaan, bantuan apa ya, bantuan pengetahuan dan seterusnya itu penting sekali, terutama dari pemerintah. Ya kalau kita mengandalkan masyarakat lokal kan ya kita pasti mereka bingung lah kayak gitu. Masa simbah-simbah dari kampung yang mereka kerjaan sehari dalam petik kopi dan seterusnya diajari ekspor impor, ya mereka bingung. Tapi mereka butuh butuh pendampingan supaya produk kopi mereka dan seterusnya itu bisa bersaing di pasar internasional. Ya itu salah satunya kebijakan subsidi, bantuan dari pemerintah. Bisa jadi bantuan pendampingan, bantuan produksi, bantuan mencari pasar nasional seterusnya. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau yang lain udah ingat lah ya, dumping tadi ya, harga di luar negeri lebih murah dibanding domestik, dengan perdagangan, biaya masuk ya pajak impor tadi, subsidi ya tadi bantuan dana. Nah kalau kuota itu adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor atau diimpor. Ya tujuannya sih sebenarnya kalau diekspor mungkin ya tujuannya ya mereka punya punya tujuan-tujuan ekonomi khusus tersendiri lah. Aku kurang kurang tahu juga apa alasan orang membatasi ekspor. Mungkin kebijakan dengan negara lainnya tempat dia pengekspor. Tapi kalau kebijakannya kuotanya kuota impor, nah ini biasanya berkaitan dengan pasar dalam negeri. Jadi pasar dalam negeri itu nggak bisa hanya dengan disuruh bersaing. Karena ada tuh orang-orang yang sering bilang ya kita harus bersaing dengan produk dari luar negeri supaya produk kita besarnya ya
kuota impornya harus harus dibuka selebar-lebarnya. Nah, hal seperti itu sih sebenarnya ya mungkin tujuannya bagus, tapi secara umum realitas di lapangannya kadang-kadang nggak seperti itu. Kalau tidak dibatasi impor, orang bisa jadi akan menjual produk-produk dalam negeri dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Ya kayak misalkan yang rame-rame beberapa tahun ini adalah produk-produk tekstil. Nah, di Indonesia ada orang yang mengimpor dari luar negeri satu celana jeans itu katanya ya dijual ke Indonesia itu bisa jadi 20.000 atau 25.000. Nah, bayangin coba 20.000 atau 25.000 itu kan barang jualnya tuh konsumen. Biaya produksinya berapa coba? Bisa jadi cuma setengah, bahkan bisa jadi cuma 5.000 atau 10.000 kayak itu. Nah, biasanya kalau mereka main kayak gitu betul, mereka memang bisa jadi mainnya di jumlah banyaknya, di kuotanya. Kan kalau orang produksinya semakin banyak kan semakin murah tuh. Nah, karena di Cina ya mereka ya udah industri besar-besaran kayak gitu. Jadi menciptakan produk banyak dengan harga murah itu memungkinkan. Nah, di Indonesia bisa jadi hal seperti itu sangat-sangat sulit sekali kayak gitu. Makanya ada kebijakan impor supaya barang yang masuk itu tidak berlebihan. Itu namanya kuota. Oke, itu jawabannya ya. Kayaknya nggak ada yang ini ya gitu ya. Oke. Next nomor 8 berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas berjumlah. Nah, ini kalau ingat Kompolnas ini teman-teman ingat jawabannya adalah 9 orang. Nah, 9 orang. 9 orang ini adalah perwakilan dari tiga elemen. Ada dari unsur pemerintahan, pakar kepolisian, sama yang terakhir adalah tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat kayak gitu. Nah, tujuannya sebenarnya dari tiga menjadi representasi supaya kalau misalkan mereka bikin kebijakan itu memperhatikan dari tiga tiga elemen ini gitu. Ya walaupun kadang-kadang ya ada juga yang dari pihak pemerintahan ini juga dia dulunya adalah anggota kepolisian. Nah, cuman aku lupa nyantumin ininya, nyantumin Kompolnas yang terbaru. Tapi setahu elemennya tiga ini, pemerintahan, pihak pakar kepolisian, bisa jadi dia pensiunan kepolisian. Yang terakhir adalah tokoh masyarakat, ya bisa jadi berasal dari LSM, kemudian tokoh berpengaruh dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi elemen itu supaya dia dapat sudut pandang dari um, pemerintah seperti apa, pakar kepolisian seperti apa, dan seterusnya tokoh masyarakat seperti apa. Karena Kompolnas ini um, dia kan bukan yang ini ya, bukan yang turun langsung ke lapangan, tapi dia banyak lebih kepada ranah-ranah kebijakan. Nah, ya KPN ini lebih kepada ranah-ranah kebijakan. Jadi kayak misalkan ya ranah-ranahnya seperti kalau yang sering itu adalah membantu presiden, sama dalam sisi merumuskan arah kebijakan strategis kepolisian. Nah, jadi supaya profesional, mandiri, dan bisa berjalan itu dia lebih kepada tugasnya itu membantu presiden, terutama memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan. Kemudian ada memberikan pertimbangan Kapolri pada presiden ya biasanya. Ya. Kemudian adalah penyampaian penyampaian masukan. Nah, jika misalnya ada masukan-masukan terutama dari masyarakat ya salah satunya ya sebenarnya adalah tugas dari Kompolnas ini. Jadi kalau misalkan ada keluhan, rekomendasi, evaluasi dan seterusnya, biasanya ini ranah-ranah Kompolnas. Jadi dia biasanya bukan yang turun ke lapangan.
Jadi dia banyak ke ranah-ranah kebijakan, peraturan, dan seterusnya. Oke, itu tugas dari Kompolnas. Jadi dia nanti meliputi tiga elemen ini, ada pemerintahan, pakar kepolisian, sama tokoh masyarakat. Ya walaupun biasanya isinya juga ya sama-sama lah gitu. Dari elemen yang sama juga kadang-kadang. Oke, kita nextkan ke soal nomor 9. Pak Hermanto merupakan seorang pengusaha di bidang properti di kota Solo. Bulan ini beliau sudah selesai. Ada yang chat ini, apa nih? Oh ya, betul betul. Kebijakan seperti transformasi reformasi Polri itu ya, iya itu betul. Itu salah satunya, salah satunya ya. Mereka biasanya memberikan pertimbangan di bidang itu. Nah, termasuk yang sempat ramai kan beberapa waktu ini ya. Aku nggak tahu ya. Ramainya hari ini, em, atau udah kemarin ya. Itu kan ada usulan mengenai Kapolri itu atau kepolisian itu di bawah kementerian. Nah, itu aku nggak tahu ya. Itu apakah dari siapa isu itu berasal? Em, karena kalau kita tahu kan ya umumnya ya Polri ya di bawah ini di bawah tanggung jawabnya langsung kepada presiden kayak gitu. Nah, itu setahu gue kayaknya em, itu kayaknya salah satu usulan mungkin ya harusnya sebenarnya memang pertimbangannya pertimbangannya itu. Kalau yang em, sorry sorry, kalau yang TNI kan biasanya di Kementerian Pertahanan di bawahnya itu. Tapi kalau misalkan yang Polri itu kemarin kalau nggak salah diusulkan di bawah kementerian juga. Aku nggak tahu tuh apakah kementeriannya nanti bikin sendiri atau ada kementerian khususnya sendiri kayak gitu. Tapi intinya memang betul. Salah satunya adalah reformasi Polri itu menjadi bahasan mereka juga. Jadi memang kebijakan-kebijakannya kebanyakan kebanyakan mereka berfokusnya pada itu, pada pembahasan-pembahasan ranah-ranah yang bukan ranah-ranah yang ini, maksudnya bukan bukan teknis di lapangan, tapi lebih kepada ranah-ranah kebijakan, termasuk reformasi Polri. Ya reformasi Polri kan pembahasannya pembahasannya cukup banyak ya. Maksudnya dia intinya kan kalau reformasi Polri ini ya dia kan ada poin-poinnya sendiri. Nah, poin-poinnya itu biasanya ya salah satunya yang bahasnya itu kayak gitu. Cuman aku nggak tahu tuh kalau di tim reformasi Polri itu apakah ada orang-orang dari Kompolnas sendiri, tapi harusnya ada yang memberikan itu. Nah, atau mungkin alumni-alumninya lah kayak gitu yang berada di sana. Tapi harusnya ya mereka membahas masalah itu tentang ranah-ranah kebijakan. Oke, gitu. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ke-9. Nomor ke-9, Pak Hermanto merupakan seorang pengusaha di bidang properti di kota Solo. Ini lagi-lagi kota Solo ini. Bulan ini beliau sudah selesai membangun kompleks ruko di lantai di Jalan Jenderal Sudirman. Pak Hermanto mencari informasi tentang data pengusaha di Provinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan target penawaran ruko tersebut. Perilaku Pak Hermanto mencerminkan salah satu masalah pokok ekonomi modern yang berkaitan dengan. Nah, ingat ya tadi ya teman-teman sekalian, masalah ekonomi modern ini cuma ada tiga, who, for who, dan what gitu. Nah, kalau aku sih cenderungnya lebih kepada ini ya, lebih kepada for who, lebih kepada untuk siapa. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman kalau di Google Formnya jawabannya apa gitu, atau ada yang mungkin jawabannya berbeda. Tapi kalau aku sih cenderung ke for who, untuk siapa. Kenapa kayak gitu? Karena em, kalau di sini dia kan Pak Hermanto itu udah punya ruko nih. Nah, proses sudah terjadi. Nah, dia itu sedang mencari data pengusaha di Jawa Tengah untuk dijadikan target penawaran. Artinya, untuk siapa produk itu ditawarkan atau siapa konsumen dari produk tersebut. Ini permasalahan yang ini ya, maksudnya permasalahan yang dihadapi semua pebisnis atau penjual kayak gitu. Untuk siapa produk itu dijual.
Nah, ini lebih kepada formu untuk siapa. Itu kalau aku jawabannya apa tadi opsinya? Lebih kepada opsi yang B. Nggak tahu yang teman-teman ada yang berbeda nggak? Gitu. Kita next kan ke soal nomor yang ke-10. Nah, salah satu jenis makanan yang mengandung probiotik sehat dan baik untuk kesehatan usus adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah yogurt. Itu probiotik sehat. Ini jelas sekali ya untuk kesehatan usus. Itu adalah produk yogurt, produk yang sudah ter um, intinya dia mengalami fermentasi. Nah, biasanya proses fermentasi itu biasanya menghasilkan produk probiotik sehat atau mikroorganisme yang hidup yang baik atau bakteri-bakteri baik. Ya, kayak yogurt, kayak Yakult, dan itu biasanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, cuman em, makanya kalau misalkan produk-produk kayak gitu, biasanya setelah di apa ya, setelah dikonsumsi, bukan dikonsumsi ya, tapi setelah dibuka kemasannya itu harus segera di em, di dikonsumsi, dihabiskan. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia udah dibiarkan lama gitu bisa jadi nanti nanti jadi ini sendiri, bisa jadi ininya bakterinya jadi ya bisa jadi rusak dan sebagainya. Nah, itu permasalahannya kayak gitu. Jadi kalau bisa setelah dibuka itu wajib langsung dikonsumsi atau dihabiskan. Nah, atau yang lain biasanya harus dibatasi jumlah konsumsinya. Nah, itu pada produk-produk seperti yogurt atau Yakult dan sejenisnya. Makanya produk seperti Yakult itu kan um, kalau di apa ya, kalau secara kemasannya kan dia lebih lebih kecil ya dibanding produk yang lainnya. Salah satu alasannya karena memang dia dia supaya cepat habisnya aja, supaya nggak disimpan-simpan. Yang kedua, em, yang kedua bisa dipastikan konsumsi jangan berlebihan. Memang memang kalau setahu di kemasannya nggak ada pembatasan konsumsinya mau berapa per hari. Tapi bisa jadi kalau bisa jangan jangan lebih dari 2 botol dan seterusnya. Ya tujuannya supaya ya konsumsi bakteri baiknya jangan terlalu banyak kayak gitu. Ya bisa jadi kadang-kadang ada yang sakit perut dan seterusnya. Nah, jadi sebisa mungkin ya memang memang tidak ada larangan, tapi sebisa mungkin jangan jangan meminumnya lebih dari 2 botol atau 3 botol dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau jawaban yang ada probiotik baiknya atau bakteri baik, jawabannya adalah Yakult atau sorry Yakult. Yogurt. Oke. Kita next kan ke soal nomor 11. Organ dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat detoksifikasi adalah dan penyimpanan empedu adalah. Nah, ini jawabannya kalau opsi yang paling tepat adalah ini ya. Jawabannya adalah hati yang B. Ya, nggak tahu teman-teman punya jawaban lain nggak nih? Nah, kalau hati ini memang dia memiliki fungsi sebagai alat detoksifikasi. Nah, apa sih detoksifikasi? Detoksifikasi itu adalah menetralisir racun yang ada pada tubuh. Nah, jadi ini juga berperan sebagai pembentukan dan pencernaan empedu yang membantu proses pencernaan lemak. Jadi makanya kalau ada makanan-makanan yang sekiranya mengandung racun atau minuman yang mengandung racun, itu biasanya disaringnya lewat hati dulu. Dia kena penetralisir racun. Nah, makanya mungkin ini ya, ada orang-orang yang dia itu kebanyakan konsumsi konsumsi minuman-minuman yang mengandung racun, biasanya hatinya mengalami pembengkakan karena dia mengkonsumsi minuman atau makanan mengandung racun itu secara berlebihan. Jadi um, hatinya biasa jadi mengalami kerusakan atau bahkan tidak bisa mengalami regenerasi kembali atau mengalami perbaikan kembali. Nah, jadi makanya
Jadi makanya orang-orang yang terutama ya yang mengkonsumsi alkohol itu setahu saya secara berlebihan dalam jangka panjang bisa jadi hatinya membengkak bahkan rusak dan seterusnya. Nah, karena fungsinya dari hati tadi adalah sebagai detoksifikasi. Kalau yang lain, nah kalau ginjal itu lebih kepada menyaring darah sampai membuang zat sisa-sisa metabolisme urin serta mengatur keseimbangan cairan, garam dan tekanan darah. Itu biasanya kalau ginjal ini biasanya dia membuang membuang makanan minuman-minuman yang dia itu biasanya mengandung apa ya mengandung salah satunya juga mengandung racun-racun juga kadang-kadang atau mengandung zat-zat yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Sorry, bukan racun. Tidak bisa diserap oleh tubuh. Kayak misalkan ada orang yang mungkin mengkonsumsi narkoba dan seterusnya. Nah, biasanya seperti narkoba dan seterusnya itu juga akan mengalami em, akan dibuang melalui ya salah satunya adalah melalui urin tadi alkohol. Makanya orang yang dites dites narkoba biasanya salah satu alatnya adalah melalui melalui maaf ya air seni tadi gitu, air seni atau air kencing, karena dari situ biasanya terdeteksi itu disebut sebagai fungsi ginjal membuang zat sisa metabolisme yang nggak bisa diserap oleh tubuh. Nah kayak gitu, dan itu bisa dipastikan ya akurat. Sebenarnya kalau yang lain bisa nggak kayak gitu, kayak darah, itu darah juga bisa sebenarnya mendeteksi dia minum alkohol atau konsumsi narkoba dan seterusnya. Tapi setahu saya yang memang benar-benar paling akurat ya itu biasanya lewat urin gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada pankreas. Ini biasanya menghasilkan enzim pencernaan dan hormon seperti insulin dan glukagon, mengatur kadar gula darah. Kemudian ada usus besar, ini biasanya berfungsi menyerap air dan mineral serta menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Itu kotoran, itu biasanya melalui usus besar. Yang terakhir adalah limpa. Ini sebagai sistem kekebalan menyaring darah, menghancurkan sel darah merah tua dan membantu melawan infeksi. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai detoksifikasi, itu pasti jawabannya adalah hati. Tapi kalau pertanyaan tentang menyaring darah atau membuang zat-zat sisa metabolisme, urin spesifiknya atau air kencing, itu adalah ginjal. Nah, jawabannya itu. Oke, jawabannya sama semua ya. Tadi beda. Oke, nomor 12. Ini vitamin yang berperan dalam membentuk kolagen dan membantu proses penyembuhan luka adalah ini jawabannya kalau aku adalah yang C, yang C. Yang B, vitamin C. Itu berperan dalam pembentukan kolagen yang protein yang menjaga kekuatan dan elastisitas jaringan kulit. Nah, kemudian mempercepat proses penyembuhan luka dengan mendukung sintesis kolagen dan memperkuat sistem imun. Ini jawabannya yang C ya. Kalau fungsinya vitamin A itu menjaga kesehatan mata, mendukung pertumbuhan sel dan daya tahan tubuh. Kalau D membantu penyerapan kalsium dan fosfor dan menjaga tulang dan gigi. Orang ada yang mungkin dia um, mungkin dia mengalami apa ya patah tulang seterusnya, itu biasanya banyak konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin D. Kalau yang E itu biasanya antioksidan melindungi sel dari kerusakan dan menjaga kesehatan kulit. Nah, kalau um, vitamin K membantu pembekuan darah dan berperan dalam kesehatan tulang. Oke, itu nomor 12. Kita nextkan ke soal nomor 13. Salah satu makanan yang mengandung serat tinggi dan dapat membantu mencegah terjadinya sembelit adalah ini jawaban yang paling tepat adalah yang A ini ya, roti gandum. Nah, roti gandum itu memiliki kandungan serat yang tinggi, terutama serat pangan yang membantu memperlancar pencernaan dan mencegah terjadinya sembelit. Nah, ya kalau sumber-sumber serat yang lain sih sebenarnya ada banyak, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh.
Nah, tetapi kalau yang ya ada banyak pilihan sih. Salah satu yang paling tinggi em, adalah roti gandum. Itu biasanya memiliki kandungan serat yang tinggi dari gandum ya, dari tanaman gandum. Nah, dan memang itu bagus untuk pencernaan. Biasanya kenyangnya lebih lama, membantu mengontrol gula darah, serta kayak vitamin dan mineral dibandingkan roti-roti biasa. Tapi itu roti gandum ya, bukan roti-roti yang masalah di Indonesia itu rotinya kalau roti gandum itu biasanya setahu ya, kalau di Eropa-Eropa itu ya dia rada keras dan seterusnya. Tapi kalau di sini kan rotinya agak lembek tuh, agak lemah. Nah, kalau itu biasanya rotinya ya udah gabung sama ini, udah kena, maksudnya udah dicampur sama gula dan seterusnya. Makanya rotinya cenderung manis kayak gitu. Walaupun teman-teman mungkin bisa jadi ngerasanya nggak manis. Tapi itu biasanya kandungan glukosanya udah tinggi. Makanya kalau ada orang yang mungkin dia mengalami diabetes, nggak konsumsi roti-roti putih atau roti-roti yang bisa dijual, yaitu karena ada kandungan gula di sana kayak gitu. Kandungan gulanya tinggi. Nah, ini berbeda dengan roti-roti gandum yang memang dia benar-benar roti gandum. Nah, itu memang seratnya tinggi dan kandungan kandungan apa ya? Kandungan gulanya juga juga nggak banyak. Makanya roti gandum itu biasanya cocok buat orang-orang yang mengalami ya memiliki diabetes, kemudian gangguan atau mengontrol gula darah. Nah, jadi dia memberikan energi tambahan. Ya kalau kita makan roti putih biasa kan ya, makanya mudah lapar lagi kan. Itu bukan karena kita mungkin rakus atau apa, tapi memang karena memang roti yang dijual di pasaran itu ya dia lebih banyak gulanya kayak gitu, bukan bukan seratnya yang tinggi. Kalau seratnya yang tinggi ya pasti pasti dia pasti dia udah maksudnya dia mudah-mudah kenyang kayak gitu dan nggak lapar-lapar. Ya biasanya dipakai orang buat kontrol berat badan seterusnya seperti itu. Ya itu kan salah satu produk Indonesia ya. Maksudnya kita ini kan kayaknya kebanyakan makan makan gula deh, termasuk dari roti, nanti dari beras. Nah beras itu juga kandungan glukosanya juga ada. Dan Indonesia itu berasnya cukup tinggi kandungan glukosanya. Jadi meskipun di lidah kita nggak manis, tapi glukosa di di beras itu udah tinggi sekali kayak gitu. Apalagi beras-beras yang beredar di pasaran itu kebanyakan adalah beras-beras em, hasil dari rekayasa genetik. Yaitu nanti ada sejarahnya sendirilah kayak gitu. Itu di masa Orde Baru ada beras-beras tertentu yang merupakan hasil dari rekayasa genetik. Nah, beras-beras itu biasanya memiliki kandungan gula yang lebih tinggi dibandingkan beras-beras yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau roti gandum yang asli itu dia seratnya tinggi, dia itu mudah bikin kenyang, nggak bikin mudah lapar, dan cocok untuk orang yang menderita diabetes. Nah, ya kalau yang lain sumber seratnya banyak ya, sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh. Nah, kalau yang lain seperti nasi putih, kentang goreng, semangka, mie instan itu dia seratnya ada, cuman memang biasanya lebih lebih rendah. Kadang-kadang ya bahkan ada yang lebih tinggi ya, nasi putihnya kadang-kadang lebih tinggi em, kandungan-kandungan gulanya ketimbang seratnya gitu. Kalau kentang goreng ya kandungan minyaknya yang lebih tinggi dibandingkan seratnya, bisa jadi seperti itu. Apalagi udah mulai proses proses apa ya proses proses digoreng dan seterusnya. Kalau semangka ya tingginya ya kandungan ininya kandungan airnya. Kalau mie instan ya itu juga enggak. Oke. Oke, kita next kan ke soal nomor 14. Parasit yang biasanya ditemukan pada kucing dan dapat berinfeksi pada manusia adalah, ini aku lupa jawabannya apa ya. Ini kalau nggak salah jawabannya yang tadi, Toxoplasma. Oh berarti yang B, Toxoplasma gondii. Ini aku nggak tahu ya teman-teman, jawabannya ini juga atau enggak. Tapi setahu aku jawabannya adalah yang B, Toxoplasma gondii. Ini biasanya
parasit yang inangnya itu salah satunya adalah kucing. Ini setahu kayaknya sih bisa menular kepada manusia. Ya bisa jadi melalui kotoran kucing ataupun makanan atau daging yang tidak dimasak sempurna. Kemudian biasanya infeksinya melalui biasanya dikenal sebagai toxoplasmosis dan berbahaya terutama bagi ibu hamil dan orang dengan daya tahan tubuh lemah. Kalau yang lain, yang opsi Escherichia canis ini bakteri pada anjing. Kemudian Borrelia ini lebih kepada penyebab penyakit lima, ini tular melalui kuku. Kemudian selanjutnya ini adalah Francisella, ini lebih kepada penyebab tularemia, dan Anaplasma ini lebih kepada bakteri dari gigitan kuku. Itu beberapa opsi-opsi jawabannya. Oke. Kita next kan ke soal nomor nomor yang terakhir atau nomor 15. Nomor 15 ini metode kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon sintesis dan meniru efek progesteron dalam tubuh adalah. Nah, ini jawaban yang paling tepat ini kalau nggak salah adalah yang ya berarti metode kontrasepsi hormonal ini, oh iya, suntikan KB. Oh ya, betul betul betul. Jadi jawabannya yang B ya. Oke oke. Jawabannya yang B. Nah, ini metode kontrasepsi hormonal ini mengandung hormon sintesis progestin untuk meniru progesteron meliputi suntik KB, pil progestin, mini pil dan implan susuk dan UD progestin atau merah. Nah, kontrasepsi ini bekerja mengentalkan lendir serviks dan mencegah ovulasi atau pembuahan. Efektif untuk mencegah kehamilan dengan sedikit efek samping dibandingkan metode kombinasi. Sorry, jawabannya apa deh? Sorry, kami salah. Jawabannya apa ya kalau di JFOM-nya? Sorry. Oh, yang C ya? Sorry, sorry, sorry. Implan KB ya? Sorry, sorry. Aku lupa ngecek jawabannya nih. Ada yang jawabannya implan KB tadi? Iya ya, sorry, sorry, sorry. Apil. Oke, 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 bentar. Berarti yang A. Bentar, bentar, aku cek dulu ya. Oke, oke, oke. Bentar, aku cek dulu. Oh iya, betul, 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 betul. Oh iya, betul, betul. Jawabannya adalah pil-pil KB. Sorry, sorry. Aku agak keliru ini. Jawabannya adalah yang pil KB tadi. Oke. Ini jawabannya adalah yang A. Oke. Oke. Itu teman-teman sekalian dari 15 soal tadi. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Bentar, ini aku kirimin ininya ya. Kirimin bahasanya ya, biar teman-teman bisa baca sendiri. Aku lupa, aku udah pernah ngirim ini belum ya? Bukan nih, ini pengetahuan umum. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu dari beberapa opsi-opsi jawaban tadi yang sempat aku paparkan. Ya intinya kalau misalkan pengetahuan umum itu biasanya adalah pengetahuan-pengetahuan yang bisa jadi isu-isu politik terbaru, isu-isu yang dikenal banyak orang, dan sebagainya. Bisa di ekonomi, kadang-kadang ada sosial budaya, termasuk ranah-ranah biologi juga iya ya. Itu biasanya ada di dalam
ini di dalam em, tes-tes pengetahuan umum. Ya kalau tips dari aku sih, kalau misalkan em, soalnya kepanjangan, ini teman-teman bacanya dimulai dari soalnya dulu atau pertanyaannya dulu, supaya nanti nggak kehabisan waktu atau nanti udah kecapean atau sebagainya. Gitu. Jadi intinya ya ini aja pinter-pinter, pinter-pinter ngatur apa ya, ngatur 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 waktunya aja sih gitu. Nah, aku kayaknya pernah, terutama yang materinya mengenai bahasa Indonesia ya, kayak gitu. Tips kalau kepepet saat mengerjakan yang kita kurang paham. Em, Kalau misalkan kurang paham, kalau aku sih biasanya teman-teman pakai metode eliminasi kayak yang tadi. Jadi eliminasi itu kan biasanya kita pakai untuk jawaban-jawaban yang kita yakin salah aja kayak gitu. Salah aja. Jadi intinya sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada nih kesulitan ya terhadap beberapa opsi-opsi soal itu, em, kalau misalkan benar-benar nggak tahu, nggak yakin itu jawabannya benar, pastikan 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 teman-teman menjawab soal-soal yang lebih mudah dulu gitu. Kalaupun misalkan ada waktu ya baru ngerjakan yang tadi yang teman-teman bingung. Nah, kalau misalkan yang bingung itu udah kepepet dan nggak masih punya banyak waktu, teman-teman pakai metode eliminasi. Nah, eliminasi ini biasanya teman-teman memperhatikan jawaban-jawaban yang teman-teman yakin, yakin jawabannya itu salah kayak gitu. Nah, yakin jawabannya salah. Kayak tadi seperti aku bilang ya, kayak yang opsi yang berapa tadi ya? Em, Opsi yang salah itu mana tadi tentang bacaan-bacaan tadi? Bentar aku cek dulu. Jadi kalau teman-teman yakin, yakin jawabannya salah ya itu berarti oh kayak gini. Kayak gini kan aku pakai metode eliminasi nih daripada bingung. Kita kan sebenarnya kalau udah ketemu soal kayak gini kan pasti males-males mikir ya. Aku juga sebenarnya kalau ketemu soal kayak gini juga males baca secara keseluruhan. Apalagi konteksnya kan kalau ujian kan, ujian atau tes-tes seperti itu pasti kondisinya panik dan seterusnya. Nah, ini teman-teman pakai metode eliminasi, teman-teman cari tahu kira-kira jawaban yang pasti salah itu yang mana gitu. Nah, dari beberapa opsi ini, aku yakin yang A ini salah. Kenapa? Karena masa di kalimat pertamanya langsung karena karakteristik bentuk daunnya itulah, ini daun apaan ini yang dibahas kayak gitu. Gak mungkin ada kalimat pertama langsung dia karena karakteristik bentuk daunnya itulah kayak gitu. Ini udah pasti salah. Jadi tanpa membaca atau mengurutkan langsung, ini saya yakin pasti udah salah gitu. Atau yang opsi opsi D, opsi D ini dia kan jawabannya adalah langsung biasanya tanaman ini ditanam di atas di dalam pot atau pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Nah, ini lebih kali nggak jelas lagi kalau di kalimat pertamanya ini. Nah, jadi otomatis ya jawabannya salah kayak gitu. Jadi intinya teman-teman cari aja. Kalau teman-teman nggak tahu jawaban yang kalau nggak yakin jawabannya paling benar atau nggak yakin jawabannya benar itu, teman-teman cari jawaban yang yakin kalau jawabannya itu salah. Itu metode eliminasi. Biasanya kayak gitu. Karena orang bikin soal-soal kayak gituan kan biasanya ada polanya, ada pola-polanya. Kadang-kadang memang ada ininya sendiri sih. Kalau dalam beberapa kasus ada yang memang jawabannya mirip-mirip. Itu biasanya di soal-soal berupa soal-soal analisis. Nah, soal-soal analisis itu ya salah satu cara paling paling simpelnya adalah pakai metode eliminasi itu. Bentar aku cek dulu ini ya. Kayaknya aku pernah nemuin beberapa bahan-bahan. Nah, aku dulu sempat ini sempat dapat bahan-bahan apa ya, bahan-bahan pengetahuan umum. Bentar aku cek dulu.
Oh ya ini aku share di ini aja ya di kolom komentar ya kayaknya ya. Nah, ini tambahan-tambahan teman buat belajarnya sih. Bentar. Ada ini lebih kepada ringkasan-ringkasan di pengetahuan umum. Isinya sih sebenarnya isinya ya ringkasan-ringkasan. Sebenarnya kalau teman-teman pengen belajar ya, em, aku nggak tahu ya teman-teman dapat ini nggak ya, ataupun pernah nyari ini nggak ya gitu. Ini isinya sebenarnya berupa modul-modul gitu. Aku share di kolom komentar. Em, ya, memang isinya itu adalah ringkasan-ringkasan dari materi-materi pengetahuan umum. Cuman ya lagi-lagi ya namanya ringkasan ya teman-teman nggak bisa cuma menjadikan itu sebagai patokan utama. Tapi ya kalau misalkan pengen baca-baca sebagai bahan-bahan tambahan ya bisa jadi itu. Terutama ada tentang sejarah sejarah kepolisian itu ada salah satu ringkasannya gitu di sana. Itu bisa jadi ya bahan-bahan tambahan aja gitu. Oke, em, oh ya sama yang ini ya, yang pembahasan malam ini. Ntar aku kirimin dulu. Itu aku share di kolom komentar ya. Aku nggak tahu teman-teman apakah udah punya bukunya sendiri atau enggak, atau membeli buku sendiri atau gimana ya. Tapi itu bisa jadi bahan-bahan tambahan aja. Gitu. Oke. Ya itu intinya ya. Intinya kalau misalkan udah kepepet dan kurang paham ya kita pakai metode eliminasi lagi. Terutama di ini di apa ya? Di kadang-kadang ada soal-soal bahasa Indonesia yang itu jawabannya kita bingung. Kalau kemarin aku lupa siswa di sini atau bukan ya, ada dia yang bingung itu masalah majas. Majasnya itu kan ada banyak tuh, ada majas hiperbola, eh, majasnya itu adalah majas paradoks dan seterusnya. Nah itu kalau aku sih kemarin cara menjawabnya ya kamu jawab aja kira-kira yang menurutmu jawabannya yang pasti salah itu ya itu kamu coret eliminasi sistemnya. Itu. Gitu teman-teman sekalian ada mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Oke, ada satu lagi. Oke. Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Oke, mungkin itu saja buat kesempatan malam hari ini. Semoga em, dari yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman bagi teman-teman sekalian. Ya, ya aku nggak tahu sih ya kapan tes-tes selanjutnya ataupun kapan teman-teman akan menjalani ujiannya. Ya, semoga dari yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam menjawab-jawab soal. Ya intinya kalau udah masuk ke dalam ranah-ranahnya em, ranah tes ya teman-teman ya ya harus harus ini harus memaksimalkan apa yang teman-teman telah lakukan ya gitu ya. Intinya sebenarnya peran dari ya kakak tutor yang mengajar teman-teman itu adalah atau dari pihak bimbel itu hanya sebagai fasilitator aja gitu. Yang paling menentukan teman-teman itu bisa melewati semua tes dan sebagainya ya diri teman-teman sendiri gitu. Kita cuma membantu memfasilitasi, mendorong teman-teman, memberikan materi dan seterusnya gitu. Intinya gitu teman-teman sekalian. Jadi itu saya dari saya. Semoga dari yang sedikit ini bisa bermanfaat dan um, mungkin sekian dari saya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya.